Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat karunia berupa kesehatan, kesempatan, waktu yang Allah berikan, dan tentu yang paling penting dan paling berharga, paling mahal harganya, yakni iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita mampu menjaganya hingga akhir hayat, hingga kematian menjemput kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah, dan kita akan temui janji-janji Allah di dalam kehidupan ini bagi orang-orang beriman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat, dan tentu saja para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas jalan al-Islam, di atas jalan as-sunnah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih akan melanjutkan kajian kita yang masih dalam pembahasan hadis Haqqul muslimi 'alal muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yakni ada 6 perkara. Hadis ini kita ambil di dalam Kitabul Jami' yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari 6 perkara yang di dalam hadis itu sebutkan, sudah kita bahas sebelumnya. Berapa yang sudah kita bahas kemarin, Pak? Masih ingat, Pak? Jangan lupa ini. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama apa kemarin? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Kita sudah bahas tentang adab-adab di dalam salam ya. Harusnya nih hafal ini, Pak, karena kita potong-potong nih 6 perkara ini kita bahas sudah berapa pertemuan baru dapat 2. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Nah, 1 dihafal. Idza laqitahu fasallim alaihi, itu pertemuan pertama. Salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila engkau diundang, maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang adab-adab memenuhi undangan. Hukum-hukumnya pun sudah kita bahas yang berkaitan di dalamnya. Maka sekarang masuk yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Apabila engkau dimintai nasihat, apabila saudara muslimmu meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka hendaklah engkau memberikan nasihat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu sesungguhnya, kata Allah, berada di dalam kerugian. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, kalau dia manusia, asalnya dia berpotensi besar mendapatkan atau masuk ke dalam kerugian, kebinasaan. Orang jabatannya tinggi, orang jabatannya rendah, orang kaya, orang miskin, lafi khusr, sesungguhnya dia berada di dalam kerugian. Bagaimana caranya kalau kita ingin selamat dari kerugian, kecelakaan itu? Illalladzina amanu, kecuali, kata Allah, yang pertama, dia beriman kepada Allah. Tidak cukup dengan beriman, tidak cukup dengan meyakini kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Wa amilus solihat, lalu beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman, tapi bukti iman itu adalah dengan amal soleh. Tetapi ternyata iman dan amal soleh tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang beriman dan beramal soleh, lalu kemudian dia saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Orang beriman sudah, amal soleh sudah, rajin ke masjid tiap hari, sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan, sedekahnya banyak, dia beramal, puasa yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia juga kerjakan. Bahkan qiyamul lail, sholat malam. Tapi dia lihat orang maksiat, dia bilang apa? Biarin aja, itu kan urusan pribadi. Lihat orang tidak mau sholat, biar aja, dia nggak risau. Atau bahkan tuh penghuni neraka. Memang penghuni neraka sama penghuni surga beda-beda kumpulannya. Tuh kumpulan orang penghuni neraka. Kalau kita kan kumpulan penghuni surga, cukup begitu aja. Atau dia celah-celah ahli maksiat, orang buat maksiat, itu orang tidak mau kerjakan ibadah, orang tidak mau taat kepada Allah, tapi kemudian tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Tidak cukup menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, kecelakaan, kerugian. Lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sampai dia kemudian menunaikan tugasnya untuk apa? Untuk menasehati orang dalam kebenaran, menasehati, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Jadi tidak cukup ternyata iman dan amal soleh. Wajib kemudian kita bangkit, tergerak hati kita, bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak sanggup dengan tangan, enggak punya kekuasaan, maka dengan lisannya. Orang yang punya tangan, punya kuasa, dia punya jabatan. Dengan jabatannya dia bisa bikin undang-undang. Haram hukumnya orang minum minuman keras. Siapa yang minum minuman keras, mabuk atau enggak mabuk, penjualnya, agennya, produsennya dibabat. Tidak boleh ada di wilayah kekuasaan saya. Wajib dia melakukannya. Dia punya kekuasaan. Tapi kalau dia tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan dia rubah kemungkaran itu. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak sanggup dengan lisan, dia tidak bisa juga menasehati. Kalau dia nasihati itu orang buat maksiat, malah justru merajalela, malah justru menyakiti dia. Saya nggak bisa merubah, saya cuma bisa kasih nasihat. Misalnya ada orang minum minuman keras, ada orang mabuk-mabuk, orang maksiat didatangi, dikasih nasihat, diceramahi. Ternyata habis diceramahi, yang ceramah pulang tinggal sendal misalnya, ya. Nah, ini tidak mampu, besoknya nggak mampu, nggak bisa kita nasihati. Kalau gitu apa? Fabiqalbi, dengan hati ada pengingkaran.
Tidak boleh kita bilang, itu kan urusan pribadi. Saya ibadah sendiri, dia maksiat sendiri. Yang penting tidak saling mengganggu. Yang penting dia maksiat gak ganggu saya ibadah, saya juga ibadah gak ganggu dia maksiat. Tidak begitu, tapi harus mengingkari minimal. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Orang yang imannya paling lemah, dia hanya bisa mengingkari dalam hati kalau dia melihat kemungkaran. Dia tidak bisa rubah dengan lisan, apalagi dengan tangan kekuasaan. Maka dia dengan hati. Maka tidak boleh kita kemudian diam atas segala kemungkaran yang kita hadapi. Kita tidak boleh diam ketika kewajiban-kewajiban dilalaikan oleh manusia. Kita tidak boleh diam ketika syariat Allah dicampakkan oleh manusia. Mesti ada upaya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat terbaik, umat Rasul itu umat yang terbaik, tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, dia nyuruh ngajak orang kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah. Yang tadinya syirik diajak tauhid. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Orang syirik dikasih tahu, orang maksiat diperingatkan. Wa tu'minuna billah, dan sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak jadi umat terbaik walaupun di umat Muhammad, KTP-nya Islam, tapi dia tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dia acuh tak acuh, dia tidak peduli sama amar ma'ruf nahi munkar. Tak jadi umat yang terbaik. Maka nasihat menasihati di dalam kebenaran ini adalah bagian daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah. Apa yang bikin Allah marah, itu juga bikin dia marah. Itu orang mukmin. Apa yang bikin Allah suka, itu juga bikin dia suka. Apa yang bikin Allah ridho, dia juga ridho terhadapnya. Kalau Allah ridho orang beribadah, masjid dimakmurkan, maka dia berupaya untuk itu. Karena itu bagian dari ridho Allah. Bukti keimanan orang iman kepada Allah begitu. Allah benci kepada kemungkaran, dia juga benci kepada kemungkaran. Allah benci pada maksiat, maka dia juga benci kepada kemaksiatan. Dia upayakan, dia berupaya untuk mencegah orang dari perbuatan maksiat, perbuatan munkar itu. Itu bukti keimanan. Tidak cukup hanya iman di dalam hati, tidak cukup dengan amal sendiri. Maka agama Islam ini bukan agama yang sifatnya individualis, hanya hukum-hukum yang bersifat sendiri saja dikerjakan tanpa memperdulikan orang lain. Tidak. Agama Islam ini agama yang juga memperhatikan sekelilingnya. Agama Islam ini datang menjadi solusi bagi seluruh manusia, bahkan bukan hanya untuk manusia saja, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Selain manusia pun mendapat rahmat kalau Islam itu ditegakkan. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian penting di dalam Islam bagi orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu dulu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa bin Maryam.
Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain senantiasa tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Dilaknatnya orang-orang Yahudi, dilaknatnya Bani Israel karena apa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak mencegah orang berbuat kemungkaran. Diam kalau ada kemungkaran. Nafsi itu urusannya. Yang penting saya soleh sendiri. Dia mau kafir terserah dia. Dia mau maksiat terserah dia. Yang penting saya ibadah saja, begitu. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang mukmin menjadi mulia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama mereka senantiasa menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang dimaksud orang yang menolong agama Allah itu, yang akan dimuliakan, akan ditolong oleh Allah itu? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah. Yakni mereka orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka tidak cukup sholat, puasa, zakat, akan tetapi mereka apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada yang ma'ruf, dan mencegah orang dari berbuat munkar. Ya. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat menasihati ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada sebuah hadis yang mengancam satu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaba min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian tetap menyuruh berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar, atau jika kalian tidak melakukannya, hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksanya kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mulai acuh tak acuh terhadap kemungkaran, dia asyik sendiri mungkin dengan ketaatannya, tapi dia nggak peduli sama orang buat mungkar, maka apa yang terjadi? Allah turunkan siksa, Allah turunkan berbagai macam azab, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan wabah. Lalu apa? Allah tutup, Allah beri hijab ketika mereka berdoa, angkat tangan kepada Allah, nangis-nangis, nggak digubris sama Allah, nggak dikabulkan oleh Allah. Padahal mereka berdoa. Kenapa? Karena mereka tidak saling melarang orang buat maksiat. Ya? Tidak saling melarang orang buat maksiat. Orang tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ya. Nah, karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita abai terhadap persoalan nasihat menasehati ini. Tidak boleh kita menjadi soleh sendiri saja, ya, tanpa memperdulikan orang lain yang berbuat mungkar, tanpa memperdulikan orang lain yang meninggalkan kewajiban. Apalagi orang itu orang terdekat. Kita mulai dari orang-orang yang terdekat. Dimulai dari orang yang terdekat. Kalau kita kepala keluarga, ayah wajib dia kemudian menasehati keluarganya, mendakwahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, lalu kemudian orang-orang terdekatnya, orang tuanya, mungkin dia punya keponakan-keponakannya, adiknya, kakaknya.
Wajib bagi dia memperingatkan orang-orang terdekatnya dari kemungkaran. Lalu orang yang kemudian dia bisa jangkau. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Apa sih hukumnya memberikan nasihat? Menasehati orang itu apa hukumnya? Asalnya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya adalah kewajiban yang apabila di satu kampung itu ada satu orang saja yang sudah menunaikannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Di lingkungan itu, di tempat ada kemungkaran di situ, ada satu orang yang menasehati, ada satu orang yang melarang kemungkaran itu, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Nah, beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban individual, kewajiban yang sifatnya individual, tidak bisa diwakili. Sholat fardu nggak bisa diwakili. Sholat maghrib, waduh saya capek, bisa nggak titip saya sholatnya? Nggak bisa. Titip sama tetangga berangkat. Oh pak, saya titip aja hari ini, lagi capek ini. Nggak bisa. Atau sholat jamaah gantian. Pak, kemarin kan saya yang sholat, sekarang bapak yang berangkat. Tetanggaan sebelah sholatnya gantian. Fardu ain. Kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan, tidak bisa salah satu saja. Tapi kalau fardu kifayah bisa salah satu. Apa dalilnya? Memberi nasihat atau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan minkum di antara kalian. Maksudnya nggak usah semua, sebagian dari kalian mesti harus ada orang yang ummati yad'una ilal khair, segolongan umat, segolongan kaum yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang ikut andil di dalam kelompok amar ma'ruf nahi munkar ini, siapa saja yang masuk dalam kafilah dakwah ini, apapun posisinya, apapun perannya, ikut ambil bagian, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah yang bilang. Ini kan jelas nih di dalam surah Al-Asr tadi, orang semua dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, dan kemudian dia saling nasihat-nasihati amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat ini ditegaskan lagi, wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, mereka orang yang sukses. Kenapa? Hidupnya dia hikmahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah, untuk nasihat, menasehati. Nah, ayat ini menunjukkan sebagian, tidak semua. Tidak semua orang. Kalau sudah ada sebagian, maka gugur yang lain. Tapi ingat, yang ikut melaksanakan kewajiban ini orang istimewa. Yang ikut gabung bersamanya orang istimewa. Bergabung dengan segala macam perannya. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya ceramah. Ceramah ini hanya salah satu. Orang yang ceramah, ustadz yang tausiah ini hanya salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Gak mungkin bisa ceramah ini terjadi kalau tadi ini mic tidak disiapkan, ya. Itu yang buka kunci masjid. Kalau nggak datang nggak jadi pengajian. Maka yang buka kunci masjid juga bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ulaika humul muflihun, masuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Yang ngajak kawan-kawan, ngajak tetangga, ngajak saudara, ngasih informasi hari ini, malam ini jangan lupa kita pengajian. Bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, bagian daripadanya. Ya. Sebagian saja, tidak semua. Ini menunjukkan fardu kifayah. Dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ini dikenal juga dengan suratul qital, ayat surah perang, karena isinya tentang perang. Ya, makanya kalau surah At-Taubah ini enggak diawali dengan basmalah. Karena berisi tentang perang. Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kenapa kok At-Taubah tidak diawali dengan
basmalah. Karena basmalah itu isinya kedamaian. Sedangkan surah At-Taubah gak ada damai di dalamnya, perang isinya. Maka gak pakai basmalah. Surah At-Taubah ayat 122, apa kata Allah? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ceritanya memang tentang perang, dan tidaklah patut orang-orang mukmin itu semuanya berangkat ke medan perang. Jangan semua berangkat ke medan perang. Kenapa? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti tinggal sebagian orang. Laki-laki ketika seruan jihad, seruan qital fisabilillah memanggil, jadi fardu ain, apalagi diperintah oleh ulil amri, wajib dia berangkat berjihad di jalan Allah. Tapi Allah ingatkan, jangan semua. Mesti ada sekelompok orang, mesti ada sebagian orang yang tinggal untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama, untuk tafaqquh fiddin, belajar agama. Supaya apa belajar agama? Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pelajaran, pengajaran kepada orang-orang yang pulang perang tadi. Ya, orang yang pulang perang tadi bisa dididik, bisa diajarkan agama agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga diri, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini juga menunjukkan fardu kifayah, sebagian orang saja. Ya. Tapi bisa menjadi fardu ain. Ingat ya, bedanya fardu kifayah sama fardu ain. Fardu ain itu kewajiban individual. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Sholat nggak bisa diwakilkan, harus kemudian dia sendiri. Puasa juga nggak boleh, itu fardu ain. Nah, dakwah atau nasihat menasehati atau amar ma'ruf nahi munkar ini juga bisa hukumnya jadi fardu ain. Kapan? Kalau di satu kampung, di satu tempat itu tidak ada yang mengambil peran, tidak ada yang mengambil tugas amar ma'ruf nahi munkar, maka hukumnya fardu ain. Semua melekat kewajiban itu. Berdosa semua. Berdosa semua. Jadi kalau tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang berdakwah, yang dosa bukan cuma ustadz. Bukan cuma ustadz yang berdosa. Wah, dosanya cuma ustadz, kan ustadz aja yang bisa berdakwah. Rupanya ada ustadz bisa berdakwah, tapi ustadznya penakut. Ustadznya ada ilmu, tapi ustadznya penakut. Kalau ustadz ngomong sedikit takut digebukin saya. Takutnya nanti kalau saya salah ngomong, mereka marah sama saya, benci sama saya, misalnya. Ya, kenapa? Nggak ada yang dukung, nggak ada yang menemani, tidak ada yang mensupport dakwahnya, tidak ada yang membantu, semua ikut berdosa. Ya, semua ikut berdosa. Kalau kita mengetahui adanya kemungkaran, kita tahu ada kemungkaran, semua ini orang di sini kita tahu nih bareng-bareng, tahu ada kemungkaran, tahu ada kemaksiatan, tahu kewajiban tidak tertunaikan, terus kita semua diam aja. Tidak ada upaya kita untuk memperbaikinya, maka kita semua kena dosa. Kita semua dapat dosa. Nah, ini kemarin salah satu dai kita utus ke daerah Muara Pantuan. Ada tahu Muara Pantuan itu daerah pesisir, Pak. Masuk Kabupaten Kutai Kartanegara, dekat Anggana sononya lagi. Saya lihat di peta itu, jauh lagi tuh. Ya. Pesisir pantai. Beliau ke sana survei dakwah sambil mancing, Pak. Ya, mancing tapi ada nilai dakwahnya, survei dulu. Ya. Gimana hasilnya? Hasil apa dulu dia tanya, ya. Hasil ikan nggak seberapa dia bilang. Tapi ada hasil lain. Apa itu? Di sana ada satu masjid yang 2 tahun sudah nggak Jumatan. Ya. Kenapa? Dulu ada imamnya di situ. Nggak tahu kenapa imamnya pindah, sampai sekarang sudah 2 tahun yang lalu imamnya itu pindah, nggak ada lagi Jumatan. Jadi orang situ nggak Jumatan, enggak. Ya. Terus saya bilang apa? Sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, sekarang kita semua tahu nih, kalau di sana ada orang nggak Jumatan, kita bisa datang ke sana. Kalau kita nggak datang, kita dosa. Salah sendiri, cari tahu. Gitu.
Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita berencana beberapa pekan ke depan kita rencanakan akan hadir di sana. Insya Allah nanti kita kirim dai setiap Jumat untuk bisa hadir di sana. Ya, kasihan tidak sholat Jumat. Di pesisir lain juga di Berau kemarin kami raker bersama beberapa dai. Ada yang dari Berau cerita juga sama, daerah pesisir juga. Dia Jumatannya Pak 3 Jumat sekali. Jadi di kampung situ nggak ada yang bisa, ada masjidnya ada, tapi nggak ada yang bisa, nggak bisa khutbah, nggak bisa imam. Ya, jadi nggak ada Jumatan di masjid itu. Mereka cuma takut jadi kafir aja gara-gara baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka kata mereka takutnya jadi kafir nanti. Akhirnya apa? Tiap Jumat, kalau sudah Jumat yang ketiga baru mereka keluar nyebrang. Itu sekitar setengah jam atau 1 jam itu perjalanan lewat kapal itu baru keluar. Jadi 3 Jumat sekali baru mereka keluar untuk sholat Jumat. Ya, alhamdulillah sekarang sudah masuk dai-dai kita untuk secara rutin setidaknya sholat Jumat di sana. Cuma kadang-kadang kendala juga. Kemarin cerita dai-nya sudah mau berangkat, ditelepon sama warga di sana. Biasanya dijemput di laut ya. Dai-nya itu naik motor sampai di di pesisir, lalu kemudian nanti dijemput pakai kapal. Baru berangkat ke tempatnya. Ditelepon, "Ustadz, hari ini hujan deras." Hujan deras, tidak ada yang bisa jemput, tidak ada yang berani. Kalau hujan deras pakai perahu. Jadi apa? Sholat Jumatnya kita liburkan dulu hari ini. Ya, untungnya nggak ditunda hari Sabtu, Ustadz. Wah, repot gitu. Kita tahu kita mampu, lalu kita diam saja, maka kita kena dosa semua kita. Ya, kita mampu usahakan. Ya, mampu itu yang dimaksud mampu itu kalau kita sudah berupaya. Orang disebut orang tidak mampu itu kalau sudah dicari upayanya terus tidak bisa, itu baru tidak mampu. Kan ada orang yang saya nggak bisa. Itu bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau tahu, kan gitu. Nah, ini kita jadi fardu ain kalau tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu. Ya. Kemudian yang kedua, menasehati itu, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya bisa menjadi fardu ain jika diminta untuk memberi nasihat seperti yang disebut di dalam hadis ini. Wa idza istansahaka fansahhu. Apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka hendaklah engkau nasihati dia. Jadi fardu ain. Ya. Selama kita mampu memberikan nasihat. Dimintai tolong, saya punya anak saya mau menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Tolong berikan saya nasihat. Ya. Maka wajib bagi dia untuk memberikan nasihat. Ustadz, di kampung saya, di masjid kami butuh diadakan pengajian. Kami butuh nasihat. Tolong Ustadz, bisa nggak datang ke tempat kami untuk memberikan nasihat? Kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, fardu ain hukumnya datang untuk memberikan nasihat. Kalau diminta jadi fardu ain. Ini ya. Jadi yang pertama, kalau tidak ada orang yang mengambil alih, tidak ada orang yang mengambil peran itu, maka jadi fardu ain. Yang kedua, kalau diminta untuk memberikan nasihat, maka itu menjadi fardu ain. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat juga tentu ada adab-adabnya. Ada etikanya di dalam memberikan nasihat. Ya. Tidak asal memberikan nasihat begitu saja. Kalau tidak dengan etika yang benar, maka nasihat itu satu, tidak menjadi amal soleh bagi yang memberi nasihat. Dua, bisa jadi tidak membekas kepada yang diberi nasihat.
tidak memberi efek kepada yang diberi nasihat, tidak merubah apapun, maka harus ada adab-adabnya. Karena apa? Kalaupun orang yang dinasehati ini tidak mempan, mungkin sudah bebal, dinasehati itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending. Ini masuk telinga kanan, keluarnya pun telinga kanan, mantul. Misalnya sudah seperti itu. Tapi kalau terpenuhi adab-adabnya, maka yang menasehati tidak sia-sia, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan. Adab yang pertama mesti ikhlas. Ikhlas ini yang utama, pertama di dalam semua bab ibadah. Orang sholat kalau tidak ikhlas juga tidak diterima oleh Allah. Semua amal ibadah itu syarat utamanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang pertama. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Hanya saja setiap amal itu mesti diikuti dengan niat, mesti ada niatnya. Tidak disebut sebagai suatu amal itu tidak sah kalau tidak pakai niat. Ya. Secara zahir amal tidak sah kalau tidak pakai niat. Amal tidak diterima walaupun sah hukumnya, tapi tidak diterima kalau niatnya tidak ikhlas. Sudah niat orang sholat, niat sah sholatnya, tapi niatnya tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Sholatnya sah tapi tidak diterima. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Nabi. Siapa yang hijrah, siapa yang melakukan suatu amal karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah, barang siapa melakukan suatu amal karena dunia dan seisinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Nah, ini salah satu pesaing di dalam ibadah, pesaing besar itu ini. Dunia dan wanita. Pesaing ini. Ada orang sampai bisa pindah agama gara-gara wanita. Orang pindah agama karena dunia juga enggak ada. Ya. Orang susah. Akhirnya dikasih BLT tiap bulan. Asalkan mau ikut ibadah bersama kami, ikut dia ibadah. Anaknya diberi beasiswa. Wah, kebetulan hidup saya susah, anak saya nggak bisa sekolah, kasih beasiswa. Ya, banyak yang imannya rapuh seperti ini. Tapi kita tidak boleh juga lalu kemudian kita biarkan, wah itu orang-orang imannya lemah. Kita mesti juga ambil bagian. Banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi iman lemah seperti itu. Kenapa? Kurangnya pengajaran, nggak pernah dapat nasihat tausiah. Kenapa? Ujung kampung pedalaman tinggalnya. Kita harus ada upaya di situ. Sudah tidak ada nasihat, sudah tidak ada akses, lalu kehidupan mereka juga susah. Tiba-tiba ada orang datang bawa sembako, bawa BLT, anaknya disekolahkan ke kota, keluarganya diberi nafkah. Ya, wah ini baru agama, gitu dia bilang. Akhirnya yang tadinya Islam bisa berubah jadi agama yang lain, keluar dari Islam. Kita juga punya kesempatan, punya peluang untuk menjaga iman saudara kita dengan cara itu juga. Kita datang ke sana, diajak, ayo Pak, itu ada ustadz, kita pengajian dulu, tausiah dulu. Aduh, saya sibuk cari beras. Kalau pengajian jadi beras saya datang. Gitu. Ya. Terus gimana? Kita mau bilang, oh dasar ini memang calon-calon kerak neraka tuh ya begitu. Kalau diajak pengajian cari untungnya, nggak bisa kita bilang begitu. Kita jadikan beras. Jadi Pak, maksudnya iya kalau pengajian jadi beras. Kenapa? Ustadznya bawa sembako, datang dia. Ya. Ada tempat-tempat seperti itu di pedalaman. Bahkan Ustadz Ansari Taslim itu pernah cerita, bukan di pedalaman, di kota, di Jakarta. Beliau menekuni dakwah di pinggiran, di kaum marginal, kolong-kolong jembatan.
Itu kalau mau pengajian diintip dulu dari jauh ustadznya dilihatnya. Kalau ustadznya bawa makanan datang mereka. Kalau ustadznya cuma bawa kitab nggak datang mereka. Nah bisa kitab bikin kenyang kan gitu. Nah, duduk dengarkan nasihat, ustadz baca kitab, mereka makan. Perut kenyang, pikiran pun jadi tenang kan gitu. Kalau kata orang itu logika nggak bisa jalan tanpa logistik katanya gitu. Nah, ada yang seperti itu, ya. Nah, tapi tetap kita giring orang untuk ibadah itu kemudian ikhlas. Demikian juga orang memberikan nasihat, orang berdakwah, orang amar ma'ruf nahi munkar, ikhlas karena Allah, maka akan jadi amal ibadah. Kalaupun yang diajak itu tidak mempan, yang diajak itu nggak mau berubah, dia sudah tercatat amalnya di sisi Allah. Dia punya hujah di hadapan Allah. Nanti ditanya, dulu kamu punya tetangga rumah, tetangga kampung, tetangga desa, tetangga kota, kamu bisa datang ke sana, nasihati dia, jauhkan dari yang munkar, ajak pada yang ma'ruf, jauhi dari syirik. Bisa kamu tapi nggak kerjakan, ditanya oleh Allah pertanggungjawaban. Tapi kalau sudah kita kerjakan, dulu kamu punya ini si fulan, kamu tahu mereka dulu nggak sholat, tahu ya Allah. Terus apa yang kamu kerjakan? Sudah saya nasihati ya Allah, sudah kita nasihati, sudah kita bujuk-bujuk juga. Kalau bulan Ramadan zakat, dikasih zakat. Kenapa? Dianggap mu'alaf, hatinya harus dibujuk kan gitu. Tapi dasar memang ya sudah, kami sudah lakukan tugas. Kita hanya bisa memberi nasihat, tidak bisa memberi hidayah. Hidayah milik Allah kan. Selama dia ikhlas, maka si dai ini, kita yang memberi nasihat tidak sia-sia, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Nasihat kepada orang lain, apa itu kepada kawan, kepada saudara, kepada jamaah, kepada umat, kalau datangnya dari hati yang ikhlas, sampainya juga, tersentuhnya juga ke dalam hati, ya. Kalau orang ceramah yang dipikirkan dari rumah, misalnya dari rumah dipikirkan bagaimana caranya orang seneng sama dakwah saya, orang seneng sama ceramah saya. Mungkin kita datang orang seneng, seneng, tapi nggak nyampe ke dalam hati, nggak tersentuh orang. Nggak berpikir orang, oh iya aku salah, harus ku perbaiki, oh ini kewajiban belum aku kerjakan. Tidak tersentuh hatinya. Hanya apa? Hanya hiburan. Kenapa? Karena memang niatnya datang bukan untuk mengantarkan, menjadi perantara hidayah. Yang dipikirkan bagaimana orang seneng sama ceramah saya, orang seneng sama tausiah saya, ya. Jadi datang ini untuk menghibur. Itulah kalau kata Ki Haji Zainuddin Amjad itu, di masa kini terjadi tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah itu sudah tuntunan, mestinya tuntunan ceramah, tapi hanya jadi tontonan, jadi hiburan. Kalau ditanya pulang gimana ceramah Ustadz, bagus, mantep Ustadznya ceramah. Kenapa? Lucu betul Ustadz itu ceramah, makanya aku senang dengan Ustadz itu, ya. Kalau aku sedih, aku dengar ceramah Ustadz itu lucu soalnya, supaya bisa gembira, tertawa. Bukan salah orang ceramah itu mungkin ada jok-joknya, orang jamaah ketawa supaya nggak ngantuk kan begitu ya, supaya diingat. Tapi bukan hanya itu. Kalau itu aja yang ditujukan, itu aja tujuannya, tidak sampai ke dalam hati. Atau ada niat-niat lain, oh menasehati ini ingin menyakiti, sengaja menyinggung orang yang mau dinasehati itu, sengaja untuk menyakiti. Nah, ini kan nggak ikhlas karena Allah. Maka juga tidak sampai ke dalam hati, mungkin hanya sampai di telinga saja, bahkan mungkin tidak diresapi sama sekali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, adab yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang datang dari hati yang ikhlas akan sampai ke dalam hati. Tapi kalau nasihat hanya di lisan saja, juga tidak sampai ke dalam hati. Demikian kita, orang tua nasihati anaknya, orang tua nasihati istrinya, suami nasihati istrinya, niatnya untuk memperbaiki, niatnya karena lillahi ta'ala.
Maka orang tua jangan terlalu beban nasihati anak misalnya ya. Anak itu susah, lapor kepada Allah. Anak susah dididik, laporkan aja kepada Allah. Kalau nggak stres nanti. Kadang-kala sudah berbagai macam cara dididikkan anak seperti ini, nggak juga nempel, nggak juga nurut. Serahkan kepada Allah, laporkan kepada Allah. Istri dididik oleh suaminya, dinasihati begini juga tidak mempan, tidak didengar, tidak diikuti, laporkan kepada Allah. Istri juga begitu, istri nasihati suaminya susah melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, laporkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Itu karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat utama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab pertama dan utama di dalam memberikan nasihat adalah ikhlas hanya kepada Allah. Sehingga itu menjadi amal kebaikan, amal soleh bagi yang menyampaikan, dan tentu diharapkan berefek akibat baik kepada yang dinasehati. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang adab-adab menasehati. Ya, ini yang pertama dulu, yakni ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.